Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas suatu sistem bilangan. Bilangan tersebut adalah bilangan yang sudah sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi bilangan tersebut ada di dalam dunia elektronika, atau khususnya ada di dalam dunia elektronika digital. Apakah bilangan itu? Simak terus video ini sampai habis. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang masih baru datang di channel eBasic ini. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kita akan membahas suatu sistem bilangan yang ada di dalam dunia elektronika digital khususnya. Akan tetapi, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Karena di channel ini akan kita bahas, yang kita bahas adalah yang dasar-dasar dulu, baru kita naik ke jenjang yang lebih sulit. Dan di video ini pun, ini adalah termasuk dasar-dasar juga, termasuk dasar dalam elektronika, khususnya elektronika digital. Oke. Umumnya di dalam dunia elektronika digital itu, sistem bilangan itu ada 4, yaitu yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Yang kedua adalah sistem bilangan abayu. Nah, itu nanti akan kita bahas di next video. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Oke, hari ini yang kita bahas adalah sistem bilangan desimal. Oke, sistem bilangan desimal di sini tersusun dari 10 angka. Sistem bilangan desimal dia tersusun dari 10 angka atau digit atau simbol atau digit. Nah, ke-10 simbol ini adalah yang pertama dimulai dari 0. Ini kalian barangkali sudah tahu ya, karena sudah sering kita pakai di dalam sehari-hari, dunia sehari-hari. Oleh karena itu kalian pasti sudah paham. 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enggak. Yang di sini sistem bilangan desimal itu cuma sampai 9. Nah, ini kalau kalian hitung ini kan jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini terdiri dari 10 angka digit. Dengan menggunakan simbol-simbol desimal ini, kita dapat menyatakan setiap kuantitas. Sistem desimal ini biasa juga disebut dengan sistem dasar 10. Nah, karena ia memiliki 10 digit simbol, sistem desimal ini juga biasa juga disebut dengan sistem nilai posisional, karena dia hampir mewakili setiap angka. Nah, sistem bilangan desimal ini dalam elektronika digital, misalnya saya di sini punya angka 27,35. Nah, 27,35 kan saya bilang tadi kan sistem bilangan di dalam elektronika digital itu kan ada 4. Nah, untuk membedakannya kita beri indeks di bawahnya. Nah, di sini kita kasih indeks karena di sini yang kita bahas adalah sistem bilangan desimal. Di sini kita beri indeks 10 karena desimal tadi kan ada di dasar 10 tadi loh, ya. Oke. Nah, berikutnya di angka 27,35 ini bisa kita lihat di sini itu kan terdiri dari, di sini ada puluhan, lalu di sini ada satuan, lalu di sini ada per 10, persepuluhan, lalu di sini ada per 100-an. Oke, jadi di sini ada per puluhan, per satuan, ada per sepuluhan, ada per 100-an. Nah, di
di sini kan ada nilai yang paling besar sampai ke agak kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi. Oke. Lalu di sini ada titik desimal. Titik desimal di sini digunakan untuk, di sini ada titik desimal. Digunakan untuk memisahkan antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Di sini digunakan untuk memecahkan, Di sini digunakan untuk memisahkan bilangan bulat dengan pecahan. Oke, di dalam suatu sistem bilangan digital itu kita mengenal adalah suatu sistem posisional yang bisa kita gambarkan seperti ini. Lalu di sini kotak. Angkanya kan tadi yang desimal 27,35. Nah, di sini ini adalah titik desimal. Di sini tadi titik desimal yang tengah ini, lalu yang di sini adalah MSB, lalu yang ini adalah LSB. Nah, MSB dan LSB itu apa? MSB adalah most significant bit, sedangkan LSB adalah least significant bit. Nah, MSB ini adalah bit yang paling besar atau bit yang nilainya paling berpengaruh atau yang paling besar, sehingga posisinya itu ada yang di kanan. Posisinya itu di kanan. Ini kan di kanan MSB. Nah, sedangkan LSB itu yang paling kecil, sehingga posisinya itu ada di paling kiri. Oke, tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, kalau kalian ada hal-hal yang tidak paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Dan apabila kalian ada kritik, saran, dan masukan, silahkan tulis di komentar juga. Nah, di sini saya gambarkan lagi nilai posisionalnya. Misalnya nilai posisionalnya seperti ini, kotak 27,35. Ini dot atau titik ya, koma, tapi dalam pembacaannya itu kan untuk koma biasanya. Nah, di sini kita kasih angka yang seperti tadi, 10 pangkat 1, lalu karena dia puluhan, lalu di sini kita kasih angka 10 pangkat 0, lalu di sini kita kasih bawahnya lagi, semakin ke kanan kan semakin kecil, LSB dan MSB tadi. Semakin ke kanan semakin kecil, semakin ke kiri semakin besar. Nah, itu tuh sama seperti pelajaran SD yang biasanya yang tentang seperti ini, teman-teman. Ini misalnya pangkat 1, lalu di sini 0, lalu di sini minus 1, minus 2, minus 3, 2, 3. Nah, ini kan semakin ke kiri semakin besar, semakin ke positif semakin besar, semakin ke negatif semakin besar. Oke, itu tadi cuma gambaran aja biar kalian paham. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjutkan di sini 10 pangkat minus 1, di sini 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 1 itu kan sama dengan 10 pangkat per 10 pangkat minus 1 berarti 10 pangkat per 10, lalu di sini ada 10 pangkat minus 2 itu kan artinya seper 100, seperti itu. Itu matematika SMA dan saya kurang paham karena saya SMK. Oke, lalu di sini saya lanjutkan lagi di angka 27,35. Itu bisa kita artikan seperti ini, teman-teman. 2 dikali 10 pangkat 1 yang ini kita masukkan di ini, 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 7 dikali 10 pangkat 0 ini kita masukkan. Nah, ini kita jadikan titik seperti ini. Nah, ditambah
3 telok dikali 10 pangkat minus 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, jadi seperti itu teman-teman. 10 pangkat minus 2. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti hasilnya itu kan bisa kita artikan di sini 27 0,3 0,05. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 27,35. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sistem bilangan desimal. Dan juga tentang LSB dan MSB tadi sudah kita jelaskan. Oke, sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi, saya mohon maaf ya. Mohon dimaklumi karena saya dan kalian itu sama-sama belajar, dan saya di sini juga masih belajar. Dan kalian kalau ada kritik, saran, atau ada hal-hal yang ditanyakan tentang materi ini atau tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita jawab pertanyaan kalian, dan juga hal-hal yang tidak paham tadi akan kami jawab juga. Dan di video kami berikutnya, kami akan membahas tentang sistem bilangan lain, yang ini kan desimal. Nah, ini sistem bilangan lain, oleh karena itu jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Karena di video kami berikutnya akan kita bahas tentang sistem bilangan titik-titik-titik. Nah, biar nggak penasaran, subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Dan jangan lupa, karena saya menyarankan untuk sakit, karena saya menyarankan kepada kalian untuk subscribe, karena di video-video kami berikutnya juga kita bahas tentang project-project elektronika digital. Kalau ini kan masih dasarnya, jadi kita bahas mulai dasarnya dulu, nanti kita bahas juga tentang project-project elektronika digital. Oke? Dan project-project ini itu sangat banyak sekali, ada sekitar 40 project kalau nggak salah. Oke, sayang sekali kalau kalian terlewatkan. Terima kasih.